dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, saat ini pagi ini saya Tika Amsar masih melanjutkan kebersamaan dengan Anda setiap hari Jumat pagi ya. Dari jam 9 sampai jam 10 pagi kita akan lanjutkan kebersamaan di program Dialog Pertanian kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini di studio Suara Sidoarjo saya sudah kedatangan tamu narasumber kita yang akan berbincang tentang kefir, susu sapi dan manfaatnya selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama Ibu Duyani Agustin Diawati SP dari Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah juga sehat ya. Oh iya, alhamdulillah selalu sehat ini. Padahal belum merasakan kefir susu sapi ini ya. Iya, tadi sudah tak bawakan ketinggalan di balai. Itu dia. Iya. Baik. Nah, dan juga pagi ini Bu Dwi tidak sendirian, sahabat, karena ditemani juga oleh adik Bapak Ahmad Ramadan SP. Sama ya dari BPP Kecamatan Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau BPP Sidoarjo itu di mana ya kantornya? Dekat ya sama studio? Di sampingnya KPU. Iya, depan SD Cemengkalang. Di depan persis SD Cemengkalang. Depan SD Cemengkalang ya. Oke, dari Cemengkalang situ ke studio tidak terlalu jauh juga ya. Baik. Nah, pagi ini tentang kefir susu sapi dan manfaatnya. Ada yang sudah pernah mencoba atau bahkan justru baru mendengar tentang kefir ini baru sekarang. Nah, kita mengenal lebih dalam lagi tentang kefir susu sapi. Apa sih maksudnya kefir susu sapi ini? Kita silakan boleh dimulai nih Bu Dwi untuk penjelasannya. Saya kasih Mas Rahma dulu karena Mas Rahmat, iya silakan. Panggilnya Mas Ahmad ya? Mas Rahma. Oh, Mas Rahma. Oh, kenapa kok Ramadan dia? Oh, Masya Allah, sebentar lagi ulang tahun kayaknya. Oh ya, silakan Mas Rahma. Selamat pagi Mbak. Kepada semua masyarakat Sidoarjo yang mendengarkan, kami dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidoarjo kali ini membawakan materi mengenai kefir susu sapi dan manfaatnya. Sebagai solusi kesehatan masyarakat dan solusi dari peternak sapi, khususnya sapi perah, karena Sidoarjo nggak kayak Batu dan lainnya ada koperasi susu yang bisa menampung kelebihan produksi dari susu sapi ini. Nggak ada juga kalau dulu bisa dijual ke Nestle, dijual ke Indolacto kalau ada kelebihan susu sapi. Perusahaan-perusahaan besar itu ya. Jadi kami pikir kefir susu sapi ini sebagai suatu solusi untuk membantu dari peternak sapi perah dan kesehatan masyarakat tentunya. Nah, di sini kebetulan di BPP Sidoarjo ini ada ahlinya untuk kefir susu sapi, Mbak Duyani Agustin ini. Praktisinya susu kefir, beliau membuat sendiri di rumah. Itu tapi susu dari susu sapi asli dari ya? Dari susu sapi asli. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh narasumber kita. Istilah kefirnya ini loh Mbak Dwi, gimana? Kefir itu apa gitu ya? Orang yang sudah pernah minum kefir mesti walah nggak enak, iku kecut gitu ya. Gitu. Atau orang bahkan berkata susu busuk gitu sebenarnya. Jadi orang awam yang belum tahu apa itu kefir. Jadi begini, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rama bahwa di Kecamatan Sidoarjo itu masih potensial untuk pengembangan sapi perah. Nah, ada di Desa Suko, ada di Desa Cemengkalang, Cemeng Bakalan itu potensial sapi perah, dan ada beberapa
di desa desa Banjarbendo itu juga ada susu sapi, susu kambing etawa. Jadi ada beberapa titik peternakan di mana ada kelebihan yang jelas, itu kita mencarikan solusi bagaimana mengolah susu, baik itu susu kambing maupun susu sapi itu diolah menjadi kefir seperti itu. Jadi kalau harga susu sekarang itu kalau dijual bebas 1 liter susu 10 sampai 12 ribu. Kalau kita olah menjadi kefir, 1 liter kefir itu bisa jatuhnya 30.000. Jadi ada margin yang cukup menguntungkan untuk masyarakat, dan selain itu juga sangat menyehatkan. Jadi kefir itu adalah susu difermentasi. Seperti yogurt, seperti yogurt, tapi di susu kefir ada 60 bakteri baik. Jadi ini memang membuktikan bahwa kefir better than yogurt. Jadi kalau yogurt hanya 2 bakteri, Lactobacillus dan Streptococcus, di kefir ada 60 bakteri baik. Makanya kefir itu disebut dengan pangan fungsional yang simbiotik. Artinya ini pangan di mana melebihi manfaatnya itu melebihi dari nutrisi yang dikandungnya, seperti itu, Mbak. Jadi mengapa kami di BPP Sidoarjo mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kefir, apalagi untuk masa pandemi ini. Semua kan berlomba-lomba bagaimana meningkatkan imun tubuh. Nah, salah satunya probiotik kefir ini, karena fungsinya kefir itu sebagai probiotik. Probiotik itu tujuannya untuk membangkitkan mengalahkan, artinya mengalahkan sel di pencernaan kita itu kan ada bakteri jahat ya, bakteri yang tidak baik. Nah itu harus dipacu untuk dengan minum probiotik apapun itu supaya bakterinya yang baik itu bisa mengalahkan bakteri jahat. Nah inilah yang unsur yang pertama kali ditembakkan kefir itu untuk pencernaan. Yang pertama itu. Jadi tujuannya memperbaiki pencernaan itu. Nanti akan sel-sel yang lain itu, organ tubuh yang lain otomatis akan baik seperti itu, Mbak. Jadi fungsinya kefir itu luar biasa banyak, dan itu belum menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Padahal kita tahu di luar negeri, di Eropa, apalagi di Malaysia, di Singapura, probiotik kefir itu sudah menjadi minuman pokok. Intinya itu makannya dua kali, seharinya itu minum susunya yang difermentasi. Jadi bisa yogurt, bisa kefir seperti itu. Jadi memang harus ini probiotik ini yang supaya ketahanan tubuh kita itu kuat gitu. Apalagi di masa pandemi ini sangat kita semuanya sudah bagaimana supaya tahanan tubuh kita itu baik kan seperti itu. Berarti apakah susu kefir ini bisa dikonsumsi oleh semua usia begitu atau tertentu saja? Ya, boleh. Jadi semua usia bisa minum kefir, apalagi biasanya ibu atau anak-anak kecil yang intoleran terhadap laktosa, apalagi yang kalau minum susu kemudian diare, minum susu kemudian beruntusan kan banyak ya seperti itu. Jadi susu yang difermentasi, yang kefir ini itu laktosanya sudah dipecah, jadi sangat bagus untuk orang-orang yang intoleran terhadap laktosa. Ini yang jadi mulai anak-anak misalnya, tapi bukan bayi, karena bayi itu makanan pokoknya adalah ASI, karena ASI itu nutrisinya lengkap kan seperti itu. Nanti untuk anak-anak bisa di atas 3 tahun bisa sudah dilatih. Tapi kalau untuk yang anak-anak ini kefirnya kefir yang smoothies kami sarankan, yang sudah dicampur dengan buah. Jadi asamnya itu bisa kefirnya dapat, nutrisinya, vitaminnya yang lain dapat seperti itu. Ini jadi seperti itu. Jadi bisa semua, apalagi orang tua, dewasa, remaja, anak-anak bisa minum kefir gitu.
Nah, baik sahabat, kalau ternyata kefir ini baik untuk semua usia ya, untuk masyarakat sendiri. Nah, apakah masyarakat atau mungkin kita selaku individu yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu ini aman kalau mengkonsumsi susu kefir? Nanti akan dijawab oleh narasumber kita, ada Mbak Dwi dan juga Mas Rama yang pagi ini hadir sebagai narasumber kita dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidoarjo. Anda yang ingin bergabung silakan bisa WhatsApp ya ke redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109, yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun Facebook LPPL Suara Sidoarjo, dan juga yang sedang nonton juga melalui launcher Android Suara Sidoarjo. Anda bisa gabung untuk menyampaikan pertanyaan, sharingnya nanti akan saya atau tim redaksi akan bacakan. Pagi ini saya bertugas bersama Erika dan juga Rizka. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Gue dapet dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa Hoax sih? tuh, hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kiprah perempuan di masa pandemi mewarnai dalam peringatan Hari Kartini. Webinar Hari Kartini dengan tema Kartini UMKM, eksistensi pahlawan ekonomi di masa pandemi. Sabtu, 10 April 2021 mulai jam 9 pagi. Mengupas tuntas cara memasarkan produk supaya melesat dan tips
memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk bisnis. Menghadirkan narasumber Muhammad Edi Kurniadi STMM, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Coach Han Budiono, The $1 Million Coach dari Barak Coaching Indonesia, dan Andri Jainuri, IT spesialis anugrahpratama.com. Free registration. Cukup subscribe di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Informasi dan pendaftaran WhatsApp 0811 309 1009. Dapatkan door prize free voucher menginap di hotel, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak lainnya. Webinar Hari Kartini persembahan Suara Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan didukung oleh Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan, Barak Coaching Indonesia, Sun Hotel, Air Minum Cheers, anugrahpratama.com, Hayu, CRI Skin Clinic, Kenobi Banana Chips Keripik Pisang, Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih, Warung Cakmat Ranindi, dan Gelis Keripik Brownies. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Dibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Sahabat, tingginya tingkat partisipasi perempuan di bidang wirausaha seringkali menghadapi tantangan kurangnya jaringan bisnis dan keterampilan pemasaran. Apalagi teknologi juga semakin berkembang pesat. Nah, dalam rangka memperingati Hari Kartini 2021, LPPL Suara Sidoarjo mengadakan webinar Sabtu 10 April 2021 jam 9 pagi sampai jam 1 siang via Zoom dengan tema Kartini UMKM, eksistensi pahlawan ekonomi di saat pandemi. Menghadirkan Arumi Basin, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, dan Muhammad Edi Kurniadi STMM, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Pembicara juga hadir Coach Han Budiono ya, The $1 Million Coach, Barak Coaching Indonesia. Dan nanti Coach Han ini akan berbagi strategi memasarkan produk supaya melesat. Sedangkan juga hadir Andri Jainuri, IT spesialis Anugrah Pratama, membagikan tips memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk bisnis. Jadi ayo daftar segera, acara ini gratis ya, banyak door prize, menginap di hotel, free voucher kecantikan, dan lain-lain. Info selengkapnya hubungi di WA 0811 309 109. Webinar Kartini UMKM, eksistensi pahlawan ekonomi di saat pandemi, persembahan LPPL Suara Sidoarjo bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, didukung Bank Jatim, BP Jam Sostek, Barak Coaching Indonesia, Sun Hotel, PT Anugrah Pratama, Hayu CRI Skin Clinic, Cheers Air Mineral, Goodman Kitchen Brownies and Cookies Specialist, Kenobi Banana Chips Keripik Pisang, Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih, Gelis Keripik Brownies, Warung Cakmat Ranindi, dan Pawon Sumringah. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kalau sudah baca adlibs agak panjang gitu, kayaknya mungkin butuh susu kefir ya untuk bisa tetap semangat, tetap sehat gitu ya, nggak capek. Oke. Baik, kita masih di program Dialog Pertanian, sahabat ya. Pagi ini masih bersama dengan Mas Rama dan Mbak Dwi juga. Kita membahas tentang kefir susu sapi dan manfaatnya.
bersama BPP Kecamatan Sidoarjo. Ternyata saya baru tahu kalau Sidoarjo itu saya kira sudah tidak ada peternakan yang bisa lahan-lahan yang bisa digunakan untuk berternak seperti itu. Ternyata masih ada ya. Alhamdulillah. Iya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol saya sempat ngobrol sama beberapa teman nyari nih. Karena kalau saya dari Blitar, di Blitar itu masih ada susu segar, susu sapi yang setiap hari bisa dikonsumsi anak-anak saya yang punya cenderungan alergi. Karena kalau susu kotakan yang beli di swalayan itu kan nggak cocok begitu, alergi. Nah, ternyata sekarang udah mulai terjawab nih sepertinya ya. Ada solusi susu sapi segar, tapi kali ini diproses dalam bentuk kefir begitu ya Bu ya. Nah, susu kefir ini kalau memang baik untuk semua usia begitu. Apakah jika ada yang memiliki penyakit-penyakit tertentu aman untuk mengkonsumsi kefir? Nah, inilah keuntungannya minum probiotik, jadi aman untuk semua penyakit. Jadi ini bukan hanya saya yang bilang, tapi testimoni dari beberapa customer saya yang sudah minum kefir. Jadi kefir itu menjadi suatu kebutuhan, Mbak. Jadi yang sakit itu pun justru setelah pencernaannya aman, pencernaannya sehat, itu akan mendetok yang lainnya, jadi dari organ tubuh lainnya. Jadi yang kena diabetes itu yang memang harus minum kefir. Yang kena TB, yang kena masalah paru-parunya, yang kena emah justru kan rasanya kecut tapi kok bisa menyembuhkan. Nah itulah. Jadi ini yang dikatakan makanan simbiotik. Ya, yang nutrisinya itu melebihi manfaat yang dikandungnya. Jadi itulah makanya kefir itu berbagai manfaat dan tidak hanya untuk minuman. Kefir juga bisa sebagai kecantikan. Jadi dari kefir itu produknya ada namanya curd, itu yang kental, yang ke atas, dan yang bening namanya whey. Nah, yang curdnya itu disaring lagi, diolah lagi, itu bisa sebagai masker untuk kecantikan. Jadi makanya orang mengenal pertama kali, orang Indonesia yang mengenal kefir itu untuk masker, tapi tidak tahu bahwa jenis kefir itu ada berbagai macam. Ada kefir optima, ada kefir kolostrum, ada berbagai macam jenis kefir, dan itu sangat semuanya dari produk yang dari susu yang difermentasi menjadi kefir itu semuanya bermanfaat. Jadi itulah yang mengapa orang sakit pun, orang yang kena diabetes, orang yang kena kolesterol itu justru minum kefir, Mbak. Jadi ada terapi kefir, tapi yang kena diabetes itu tidak boleh minum yang smoothies. Smoothies itu kefir yang plain yang sudah jadi itu terus kemudian dicampur dengan buah maupun sayuran. Itu jadi smoothies kefir yang menjadi kebiasaan orang-orang Eropa minum sarapan tiap hari itu Mbak yang diminum smoothies kefir itu. Gitu. Jadi dari susu sapi segar itu dicampur difermentasi grain kefir namanya. Jadi ada bakteri baik tadi yang 60 jenis itu namanya grain kefir. Bentuknya seperti brokoli. Jadi ada biji-biji yang gendut-gendut seperti itu, tapi berpisah-pisah. Itu jenis bakterinya namanya grain kefir. Smoothies ini mereka olah sendiri di rumah, di blender gitu jadi satu atau gimana? Kalau dicampur buah dan juga sayur tadi. Iya. Jadi dari balai kami juga menyediakan smoothies kefir yang sudah jadi tinggal minum juga ada. Ada yang plain nanti sesuai seleranya ibu-ibu atau customer, apakah ini nanti bisa mau dicampur dengan sayur atau buah atau tanpa gula, dengan gula itu boleh. Tapi kalau untuk mengenalkan anak-anak lebih baik menggunakan smoothies dulu karena masih aman. Tapi kalau di tubuhnya sudah memproduksi gula yang kena diabetes, tidak boleh kefir itu dicampur dengan gula. Hanya dengan plain kefir aja yang hasil produksi pertama plain kefir itu gitu. Oke. Baik. Saya ke redaksi dulu. Ada yang sudah bergabungkah di redaksi? Ya, sudah ada kiriman WA dari WA redaksi yaitu dari Yuda di Candi. Oke. Kefir susu baik diminum sesudah makan atau sebelum makan. Yang kedua dari Zahra di Porong. Setelah kemasan susu kefir dibuka, bisa bertahan berapa lama jika di suhu ruangan?
Baik, terima kasih. Oke, siapa tadi yang kedua? Zahra di Porong. Oh iya, oke, baik. Ya, terima kasih sudah bergabung. Oke, kita boleh tanggapi dulu. Nggih. Ya. Iya, oke, nggih. Mas Yuda ya yang di Candi ya. Jadi minum susu kefir karena probiotik itu minumnya harus sebelum makan. Jadi pagi sebelum makan, siang sebelum makan, sore sebelum makan. Jadi dalam kondisi perut kosong. Kenapa? Tadi kan bakteri kefir itu membunuh bakteri jahat yang diproduk di tubuh kita, di pencernaan kita. Jadi itu yang harus intinya ditamengin, istilahnya itu. Jadi ditebelin dulu, jadi diperangin dulu bakterinya yang jahat di usus, di lambung kita itu. Jadi harus sebelum makan itu minum kefir, smoothies maupun yang kefir plain. Nah, terus kemudian Mbak Zahra ya yang di Porong itu tadi berapa lama? Berapa lama? Oh ya, kalau di suhu ruangan kefir itu bisa tahan 12 jam. Nah, tadi belum saya jelaskan apa kandungan kefir ya. Jadi mengapa nanti pada saat di suhu ruangan harus hati-hati dalam penyimpanan kefir itu. Karena kefir itu ada mengandung laktosa tadi yang sudah dipecah 2,88%, proteinnya 3,9%, lemaknya tapi lemak baik ini ya 2,57% dan etanol. Jadi di kefir itu setelah kita fermentasi menjadi susu dengan grain kefir akan menghasilkan salah satunya adalah etanol yang bikin bakteri itu bekerja menghasilkan etanol sehingga kalau misalkan ditutup rapat di suhu ruangan dengan dengan durasi yang lama itu kefir itu akan meletus bergas. Karena etanol tadi, jadi akan kayak misalkan ini kefir, ini akan melendung, terus ini botolnya akan mengembang, kemudian meletus. Makanya pada sebaiknya kalau minum kefir itu setelah botol dibuka itu jangan intinya itu jangan sampai disimpan lagi jadi dihabiskan. Makanya kemasan kami itu cukup 1 gelas itu yang 250 liter itu cukup untuk 1 atau 2 kali minum seperti itu. Jadi jangan lama-lama karena etanolnya inilah yang membuat kefir terus-menerus membutuhkan oksigen di dalam mana akhirnya dia meletus seperti itu, nggih. Jadi minum kefir itu terus kemudian sebaiknya kalau misalkan penyimpanan karena misalkan belinya banyak atau memproduksinya banyak sebaiknya disimpan di dalam lemari atau kulkas gitu nggih. Jadi nanti ada 2 caranya menyimpan kefirnya dan caranya menyimpan bakterinya. Karena mungkin kalau misalkan produksinya sudah berlebih kemudian stop atau stop untuk produksi maka grain kefir itu kan harus disimpan terpisah. Nah itulah ditidurkan intinya tidak bekerja seperti itu. Jadi nanti ada prosesnya membikin kefir dan menyimpan grain kefirnya seperti itu. Nah kalau kita dalam kondisi yang kurang fit mungkin ya karena terus kita juga mengkonsumsi obat-obatan kimia dari dokter mungkin ya. Nah ini bagaimana tentang kefir sendiri atau meskipun misalkan bukan obat kimia ya tapi sedang melakukan pengobatan mengkonsumsi obat-obatan begitu. Nah itu minum kefirnya itu seperti apa? Boleh nggak sih atau diberhentikan dulu? Tinggal tadi sakitnya apa. Kalau misalkan pencernaan, terus kemudian tadi ada beberapa penyakit yang saya jelaskan tadi. Jadi minumnya kan sebelum makan. Jadi bangun tidur pagi itu mungkin kalau yang terbiasa air hangat dulu. Atau justru kalau misalkan saya ini sudah terbiasa tiap hari kefir yang pertama saya masukkan seperti itu. Nih ini ada pengalaman anak saya termasuk yang anak yang kuat ya, jadi tahan tidak pernah merasakan sakit apa. Nah kemarin itu ada penelitian dia ke Jember ada 5 hari dia tidak bisa BAB karena dia mohon maaf ini karena juga intoleran laktosa juga. Terus kemudian dia tiap hari itu memang dia minum kefir, begitu berhenti
dia tidak bisa BAB, artinya pencernaannya belum karena memang dia lambungnya kena ya, jadi 5 hari setelah di kereta dia langsung ke UGD karena udah ndak bisa pencernaannya. Begitu keluar dari UGD paginya minum kefir lagi, sehari itu bisa 2-3 kali. Jadi bisa dikuras. Itulah ini contoh yang paling ringan. Tapi di antara misalkan 10 orang yang minum kefir, nanti ada 3 orang yang ini mendetok. Jadi justru dia akan mual, dia akan misalkan bintik-bintiknya akan keluar. Itu mesti ada seperti itu. Jadi ada beberapa konsumen saya yang langsung dia mendetok tubuhnya, alhamdulillah ini kelihatan. Jadi racun-racun di tubuhnya itu akan dikeluarkan, bisa juga aman langsung langsung kena seperti itu. Jadi tapi karena ini adalah nutrisi, bukan berarti obat seperti itu. Jadi kalau obat itu langsung cespleng langsung sembuh enggak, tapi ini perlu terapi. Harus minumnya itu enggak hanya seminggu selesai, enggak. Jadi terapi kefir itu aman seperti itu, berkelanjutan seperti itu. Oke, baik. Ya, ada yang bergabung lagi redaksi? Udah, baik. Nanti kita nantikan dulu, lagi untuk sahabat Suara Sidoarjo yang Anda ingin ikutan sharing juga pagi ini di program Dialog Pertanian. Kita membahas tentang kefir susu sapi dan manfaatnya bersama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidoarjo. Hadir ada Mbak Dwi dan juga Mas Rama. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Gak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita masih di program Dialog Pertanian kerja sama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo bersama BPP Kecamatan Sidoarjo. Tadi Bu Dwi atau Mbak Dwi sudah banyak menjelaskan tentang susu kefir gitu ya, manfaatnya, efek sampingnya juga untuk beberapa saja case itu memang ada efek sampingnya, tapi cenderung lebih aman begitu ya, lebih banyak amannya. Kalau boleh tahu tentang susu kefir ini sebetulnya kita bisa nggak sih sebetulnya membuat sendiri itu? Gampang banget Mbak. Jadi yang penting ada bahan bakunya itu kalau saya sarankan susu sapi segar. Di mana susu sapi segar yang BJ-nya itu 27 sampai 30, artinya sudah itu? Murni dari kandang dan tidak ada campuran lainnya, misalkan tambahan air dan sebagainya. Kalau misalkan tidak ada susu segar, yang dipakai bisa susu kotaan yang pabrikan itu yang full cream.
Yang jadi yang full cream masih bisa dipakai ini. Jadi yang jelas itu susu sapi segar atau susu kambing Etawa itu lebih bagus. Harganya juga lumayan mahal. Terus nanti produksi kefirnya, kefir kambing itu lebih mahal, jauh lebih mahal. Karena juga nutrisinya yang dikandung juga lebih baik daripada susu sapi. Makanya ini. Nah, cara membuatnya gampang banget, Mbak. Jadi yang pertama kita siapkan adalah panci. Pancinya 2, yang satu buat ngetem kayak misalkan ngetem nasi itu yang diisi air, terus kemudian ada panci satunya lagi yang besar. Jadi ada 2 panci atau seperti dikukus boleh. Terus kemudian pengaduk spatula, semuanya saya sarankan untuk alatnya itu atau alatnya yang digunakan itu stainless seperti itu. Terus kemudian bukan kayu. Terus saringannya yang stainless juga nanti kan karena semuanya nanti akan disterilkan. Terus kemudian yang jelas termometer karena kita bermain-main dengan bakteri, maka bakteri yang baik nanti sebelum susu dimasukkan itu suhunya harus diatur. Nah, caranya setelah kita siapkan susu, misalkan susu 1 liter, itu terus kemudian kita pasteurisasi namanya, direbus tadi tapi secara kukus, artinya di bawah itu air, kemudian ada panci lagi di atasnya, airnya itu diisi air biasa, air putih ya, air PDAM atau air minum biasa itu, terus kemudian ditaruhi panci lagi, dimasukkanlah susu. Nah, ketika air itu sudah, kalau misalkan tidak punya termometer gimana? Ketika air itu sudah yang di bawah itu sudah mendidih, suhu susu itu mesti di atas 70 derajat. Maka ditunggu sebentar saja. Ketika air mendidih itu indikatornya air di bawah itu mendidih, suhu susu sudah 80 derajat. Nah, itu kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam toples 1 liter itu, terus kemudian didiamkan sampai suhu susu itu 30 derajat. Setelah 30 derajat baru grain kefirnya yang bakterinya itu tadi sekitar setengah on atau 50 gram bakteri dimasukkan, kemudian diaduk di dalamnya dengan pengaduk spatula ya, terus kemudian ditutup. Karena kefir itu bekerja itu jangan sampai kena sinar, baik itu sinar lampu maupun sinar matahari, maka toples yang sudah dimasukkan bibit kefir itu kemudian dibungkus dengan kain supaya tidak ada goncangan, tidak ada sinar yang masuk. Jadi memang dia akan bekerja optimal. Nah, ada dua sistem di mana ada pengennya itu akan menghasilkan W yang atau nanti akan produksinya akan dua kan namanya W dan cod itu. Kalau pengennya yang beningnya itu banyak seperti ini Mbak yang di gambar ini, kalau ini pengennya itu banyak maka bisa 2 kali 24 jam pemeramannya atau fermentasinya. Tapi kalau pengennya menghasilkan kefir optima di mana kandungan W dan cod-nya itu sama, maka cukup 1 kali 24 jam. Seperti itu baru dipanen. Caranya manen setelah susu kefir itu menjadi seperti ini yang saya tunjukkan ini, nanti kemudian dipanen, diaduk, terus kemudian disaring. Nah, hasil saringan di bawah itu yang disebut dengan kefir optima. Jadi 50% cod, 50% W. Nah, terus yang di atas saringan itu, inilah yang grain kefir yang akan bisa digunakan kembali untuk fermentasi berikutnya, seperti itu. Nah, setelah kefir sudah disaring, maka dimasukkan dalam kemasan botolnya yang tebal ya, yang bagus, kemudian ditutup, dimasukkan ke kulkas. Nah, terus kalau beku gimana ya, Bu? Boleh, kalau beku masih bisa, nggih. Boleh. Nah, karena membuat kefir itu kan habis bikin lagi biar tidak lama, maka bikinnya
tiap hari tapi dimasukkan ke dalam freezer boleh. Apalagi yang smoothies itu masuk semua di freezer. Ini karena kalau misalkan ada vitaminnya dari buah-buah dan sayur itu kan rentan terhadap ini ya, akan busuk ya. Jadi harus masuk ke freezer, itu aman. Nanti seminggu di freezer enggak apa-apa kalau smoothies gitu. Dan kalau mau dikonsumsi lagi nggak boleh diangetin ya, Bu? Nggak boleh, ya nggak boleh sama sekali ya. Itu yang penting. Jadi bermain-main biasa aja gitu. Biasa. Tapi memang resikonya jadi nggak hangat ya. Iya, betul. Kalau hangat bikin sendiri gitu. Gitu, itu jadi nah terus kemudian tadi kan saya menyampaikan bahwa kalau misalkan dipengin diistirahatkan, bibit itu dimasukkan ke dalam susu yang sudah dipasteurisasi, terus kemudian ditutup, misalkan ditaruh toples bening seperti itu, dimasukkan ke suhu minus, jadi dimasukkan ke kulkas. Dia tidak akan bekerja, dia akan tidur. Tapi kalau dia di suhu ruangan itu dia akan bekerja menjadi kefir lagi. Tapi kalau dia misalkan dipengen diistirahatkan, dimasukkan ke dalam kulkas seperti itu. Baik. Tapi ada syaratnya, Mbak. Ada syaratnya. Semua alatnya tadi, alatnya itu harus benar-benar steril. Jadi mulai panci, mulai spatula, semua wajan, semuanya harus disterilkan dulu. Bisa direbus dengan air panas atau bisa dipanaskan di atas kompor. Ini salah satu untuk mengurangi bakteri yang ada di alat. Karena bermain-main dengan bakteri, maka juga harus semuanya steril gitu. Oke, baik. Ya, Rizka, Erika. Ya. Ada satu pertanyaan dari Yuli di Buduran. Bagaimana cara membedakan kefir susu yang asli dengan kefir susu yang KW? Oh, emang ada ya KW? Yogurt mungkin. Oh, yogurt apa? Kali ya. Kefir KW ya? Iya, itu bakterinya gitu mungkin kalau misalkan kalau kefir, saya belum tahu kalau kefir KW yang ada seperti apa ya. Gitu ya. Jadi baru dengar sekarang saya kalau ada kefir KW ya. Mungkin kalau bakterinya green kefirnya bisa. Jadi ada yang jual, apalagi beli di online itu ada yang green kefir itu dalam bentuk butiran, dalam bentuk kering seperti itu. Nah itu banyak sekali yang ini. Kebetulan saya ada mengajar di Umsida ya jadi ada mahasiswa saya beli itu, Bu kok enggak jadi ya Bu saya. Ternyata itu kering dia, padahal bakteri kefir itu berupa seperti ini, berupa seperti brokoli dan ini ya Mbak, ini butiran-butiran yang kenyal ini, dan ini harus disimpan di dalam suhu di dalam suhu yang dingin. Jadi kalau misalkan beli terus kemudian bisa dikirim online, saya juga tidak tahu, mungkin ada pengiriman yang dengan menggunakan cold storage, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas membeli bibit kefir itu harus hati-hati, tidak boleh perjalanan dalam guncangan kan seperti itu. Jadi benar-benar harus agak susah memang ininya bibitnya itu. Apalagi kok itu dijual dengan misalkan online dan berbentuk itu kering seperti itu. Nah ini mungkin itu yang KW Mbak. Itu mungkin bukan KW, cuma karena penanganan yang pengirimannya tidak salah ya. Jadi mati. Jadi rusak di jalan bisa seperti itu. Ya, jadi kesannya wah ini palsu ini gitu ya. Padahal penanganannya tadi Pak Rama ya. Oke, baik, ternyata kita sudah di sesi akhir ya perbincangan kita pagi hari ini. Silakan untuk closing remarks-nya Bu Dwi atau Mbak Dwi. Terima kasih pendengar Suara Sidoarjo yang kami hormati. Di kala pandemi ini yang jelas kita akan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan imun tubuh, dan salah satunya minum probiotik apapun. Nah ini salah satunya kefir merupakan probiotik yang lengkap, di mana bisa sebagai penambah nutrisi bagi tubuh kita, tapi juga bisa mensehatkan, juga bisa mendetok tubuh dan sekaligus untuk mengobati penyakit yang ada di tubuh kita. Makanya mulai sekarang marilah kita bersama-sama untuk mengenal probiotik yang penting bagi kesehatan kita.
dan dimulai dari kita. Terima kasih, mudah-mudahan sehat semuanya dalam penjagaannya semuanya, dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi, Mas Rama, terima kasih juga ya sudah mampir ke studio Suara Sidoarjo. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke. Dengan topik yang lain. Topik yang lain juga tentunya. Baik, sahabat. Nah, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa juga ya. Minggu depan ini kita sudah puasa ya, Ramadan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik, terima kasih sahabat untuk Anda yang sudah bergabung. Sebagai disampaikan juga bermanfaat untuk Anda semua. Saya break dulu sebentar, nanti ketemu lagi di jam 11 di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today.